Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa ba'du. Pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini insyaallah kita diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesehatan yang membawa keberkahan buat kita untuk menyempurnakan ibadah kita kepada, dan mudah-mudahan kesehatan ini juga senantiasa bermanfaat bagi kehidupan kita, membawa kemaslahatan dunia dan akhirat, sehingga kita senantiasa berada dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan kita tentu mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah, setelah kita Ramadan setelah Ramadan alhamdulillah masih dipertemukan oleh Allah pada kajian subuh ini. Mudah-mudahan pertemuan yang tentu saja membawa berkah buat kita. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita masih kajian tematik yang insyaallah hari ini kita akan bicara soal kelompok ketiga. Kita pernah membahas dua komunitas atau dua kelompok yang dilukiskan di dalam surat Al-Baqarah. Kelompok orang-orang mukmin, kelompok orang kafir, dan kelompok orang munafik. Kali ini kita bicara soal kelompok ketiga, kelompok munafik, yang populer dikenal dengan nifaq. Kita lihat di dalam Al-Quran pada surat ke-2, yaitu ayat ke-8, 9, 10, dan sebenarnya panjang karena ketika Al-Quran bicara soal munafik ini, itu paling panjang dipresentasikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad fazadahum Allah marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di antara manusia, kata Allah, itu ada orang yang suka berkata, mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka sebenarnya tidak beriman. Itu satu di antaranya. Jadi tanda orang munafik itu, di antara orang munafik itu mengakui beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Ayat ini bicara pengakuan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kalau misal ada pendapat di kalangan para ahli tauhid, ahli teologi, rukun iman yang sementara ini kita kenal itu ada 6, kan? Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada
kitab Allah, iman kepada Rasulullah. Rasulullah itu ada berapa? 25 yang wajib diketahui. Wajib diketahui ya. Jumlahnya kan banyak. 131 Rasul. Tapi yang wajib diketahui tercantum dalam Al-Quran itu ada 25. Jumlah keseluruhannya Nabi dan Rasul itu 124.000 Nabi dan Rasul. Jumlah total 124.000 Nabi dan Rasul. Dari 124.000 itu 131-nya menjabat sebagai Nabi dan Rasul. Dari 131 Nabi dan Rasul itu yang wajib dipercayai, yang wajib diketahui itu ada 25. Itu wajib tahu tuh, walaupun tidak tersusun ya, wajib tahu. Wa rasulihi. Kemudian apa lagi? Amantu billah malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Hari akhir. Terakhir yang keenamnya percaya kepada qadar baik dan buruk. Itu dalam teologi Asy'ari. Karena itu melihat dari hadis Nabi, ketika Nabi sedang duduk bersama sahabat, tiba-tiba ada orang yang tak dikenal datang menghampirinya dan bertanya, apa itu iman? Itu hadis dirangkum oleh para ulama di kalangan ulama Asy'ari yang kemudian menjadi 6 rukun iman. Tapi ada yang berpendapat juga ulama bahwa rukun iman itu ada 2, mengambil dari redaksi ini ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir gitu. Di antara mereka ada orang yang mengatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Nah, jadi ada orang di kalangan ulama ahli teologi itu rukun iman itu 2, karena memang banyak yang mengatakan 2 hadis Nabi. Misal begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu, atau falyukrim jarahu, atau falyukrim dhaifahu. Banyak ya, falyuhsin jarahu, falyukrim dhaifahu. Kalau mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Jadi 2 tuh. Ini diambil dari beberapa hadis. Ada ulama yang berpandangan rukun iman itu ada 2. Tetapi kata ulama-ulama, yang 2 ini mencakup yang 6 tadi. Bagaimana kita beriman kepada Allah kalau tidak kepada kitab dan Rasulnya gitu. Itu ya, pandangan-pandangan seperti itu. Sesungguhnya itu ijtihad dari kalangan para ulama merangkum rukun iman ya. Lalu mengapa di situ dimunculkan pada ayat ini misalkan beriman kepada Allah ini untuk meringkas, kata ulama, meringkas dan merangkum segala kepercayaan yang tertuang dalam rukun iman. Jadi beriman kepada Allah itu pasti kita melalui kitab dan Rasulnya. Nggak mungkin kita beriman kepada Allah kalau tidak melalui kitab dan Rasulnya gitu. Jadi sebenarnya sama saja. Lalu kenapa muncul di situ wabil yaumil akhir? Wabil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir itu untuk mendorong kita ya, kepercayaan yang mendorong kita untuk lebih konsen berbuat baik. Itu kalau ada sanksi di akhirat, itu sebenarnya
kepercayaan ini memotivasi kita untuk memperbaiki perilaku kita. Kan kita yakin hari akhirat itu ada siksa kubur, ada azab kubur, siksa azab, ada nikmat kubur. Setelah hari akhirat, setelah hari kubur ada mahsyar, ya mahsyar. Kemudian di situ juga ada proses. Kemudian terakhir neraka dan surga. Gitu. Jadi ini mendorong kita untuk melakukan amal baik. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir itu sesungguhnya merupakan salah satu keimanan yang harus dipenuhi oleh kita untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dibicarakan sebagai zat yang Maha Esa, akhirat, beriman kepada hari akhirat untuk mendorong kita lebih banyak beramal baik. Bapak dan Ibu, Al-Quran menyebut wa minan nas, istilah manusia. Dalam banyak tafsir, manusia itu disebut hayawanun dzi fikrin wa rawiyah, makhluk Allah yang punya akal, yang bisa berpikir, yang bisa bercerita. Jadi hayawanun itu istilahnya disebut sebagai hayawanun. Hayawanun itu apa? Binatang yang bisa berpikir dan bisa bercerita. Itu namanya manusia, ya. Jadi manusia ini hayawanun dzi fikrin wa rawiyah, makhluk yang bisa berpikir dan bercerita. Manusia dalam Al-Quran itu disebut dengan beberapa istilah. Pertama, An-Nas. An-Nas itu dari akar kata nasia, artinya lupa. Nah, di sini banyak ulama menjelaskan bahwa nasia dari kata nasa yanusu, sering lupa, An-Nas. Tetapi juga ada yang mengatakan manusia yang diungkap dalam Al-Quran adalah makhluk yang lebih cenderung hidup berdampingan. Jadi makhluk sosial. Tuh, kalau Quran menyebut An-Nas, An-Nas dalam Al-Quran itu disebut sebagai makhluk sosial, makhluk yang selalu membutuhkan orang lain. Itu makhluk sosial. Misal apa? Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Itu makhluk yang selalu membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain. Quran menyebutkan dengan kata insan. Nah, insan ini yang disebut summiya insanan wa insanan li'annahu khuliqa khalquhu la qiwama lahu fi hayatihi bi jami' asbabi. Jadi memang disebut insan itu karena memang dia hidup dengan segala perangkat sebab-sebabnya. Maka kadang insan ini yang disebut dengan dari akar kata nasia itu, lupa itu. Lupa itu kemudian menjadi kata insan, itu menunjuk pada persoalan karakter. Jadi sifat-sifat yang ada pada diri manusia. Quran seringkali menunjuk kata insan dimuat di dalamnya itu menunjuk pada karakteristik sifat-sifat manusia. Misalkan wal asri innal insana lafi khusrin. Ya. Kan demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Berarti ada persoalan-persoalan yang terkait dengan sifat-sifat dia. Nah, kemudian Al-Quran menyebut juga manusia dengan istilah bashar. Bashar itu lebih menitik beratkan pada aspek fisik.
Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan Muhammad bahwa aku ini manusia seperti kalian. Makan, tidur, ngantuk, itu fisik, bro. Nanti manusia disebut dalam Al-Quran itu sebagai, atau diperkenalkan oleh Al-Quran dengan istilah abdun. Abdun itu hamba, ya, hamba Allah. Artinya titah untuk mengabdi kepada Allah. Fungsinya dia harus mengabdi kepada Allah. Nanti Al-Quran juga menyebut dengan istilah Bani Adam, ya, ya Bani Adam, kan, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam. Ini biasanya Quran bercerita tentang perjalanan kesejarahan manusia. Jadi ada beberapa hal tuh. Ada An-Nas, menunjuk pada makhluk sosial. Ada Al-Insan, menunjuk pada karakter, sifat-sifat manusia, suka lupa, ingat gitu, ya. Hari ini ngaji nih, besok lupa gitu kan gitu. Itu biasa. Udah janji lupa, itu insan namanya. Kemudian basyar pada persoalan fisik, butuh tidur, butuh makan, itu Quran menyebut gitu. Kemudian ibad atau abdun, ya. Kemudian istilah Quran menyebut abdun itu memang fungsinya untuk mengabdi, penghambaan, setia kepada Allah. Lalu Bani Adam itu kesejarahannya. Nah, ini yang dimunculkan di dalam Al-Quran. Ada orang wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi memang tidak sedikit orang yang mengaku dirinya beriman tapi mereka tidak beriman. Ya. Tidak beriman. Nah, ini tanda munafik. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka itu sering menipu, perbuatannya menipu, orang, nggak jujur, ya, nipu orang, tidak jujur. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu menipu diri sendiri dan mereka tidak merasakan bahwa itu sebenarnya sudah menipu dirinya. Ngebohongin orang sebenarnya merugikan dia. Jadi jangan muncul nih karakter kemunafikan itu di dalam diri kita, ya. Nah, nih, jangan suka ngebohong lah gitu. Dia berwajah dua. Kalau kita lihat misalkan dalam hadis Nabi itu kan ada disebutkan ayatul munafiqi salasun. Tanda saja. Kalau ada orang mukmin punya 3 tanda ini, itu tanda-tanda munafik. Kalau ngomong idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong dia ngebohong. Nah. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji dia khianati. Apa? Dia beda, nggak nepati janji. Akhlafa. Wa idza tumina khana. Kalau diamanati dia berkhianat. Dikasih titipan, dikasih mandat, dia berkhianat. Tidak menjalankan fungsinya. Jadi 3 nih, tandanya, kriterianya. Kalau ingin melihat karakter orang munafik itu, kalau dia ngomong ngebohong melulu, ya. Kalau dia janji selalu tidak ditepati, kalau diamanati dia selalu berkhianat. Nabi sering menyampaikan kepada kita, iyyakum wal kadzib. Hati-hati dengan ngebohong itu. Jangan pernah ngebohong, ya. Fa innal kadzib mujanibul iman. Ngebohong itu bisa menjauhkan iman kita, ya. Ngebohong bisa menjauhkan iman kita. Banyak ngebohong itu iman kita terus melorot. Ngebohong pada orang lain, ngebohong kepada
keluarga ngebohong pada anak, ngebohong pada Allah gitu. Ngebohong pada Allah itu janji sama Allah untuk insaf tapi nggak insaf gitu. Janji kan. Nah ini, maka kalau Nabi pernah mengajarkan dalam doanya itu, Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'an wa lisanan sadiqan. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau hati yang khusyuk, hati yang konsen, wa lisanan sadiqan, lidah yang jujur, yang benar. Jadi lidah nih ngebohong, jangan ngebohong gitu. Minta hati yang konsen kepada Allah untuk beribadah, lidah kita juga jujur ngomong ya. Said Al-Ansari dalam hadisnya dari Abi Darda, ista'idzu billah min khusyu'in nifaq, berlindung kepada Allah dari khusyuknya orang nifak. Bagaimana khusyuknya orang nifak? Orang nifak itu seperti khusyuk gitu, tapi munafik. Wa ma khusyu'un nifaq? Apa itu khusyuknya nifak? An yura al jasadu khashi'an wal qalbu laysa bi khashi'in. Kelihatan fisiknya khusyuk dia, tapi hatinya tidak khusyuk. Kelihatan fisiknya itu konsen, tapi hatinya tidak konsen. Kelihatan seperti orang soleh, tapi sebenarnya nggak soleh. Kira-kira gitu ya. Kayak seperti orang soleh, tapi suka ngebohong. Nah itu. Ya. Saya nggak tahu kita nih pernah ngebohong berapa kali ya. Ngebohong berapa kali. Ya. Ngebohong yang paling banyak mungkin ngebohong sama istri kali ya. Yang istrinya 2 biasanya, itu yang ngebohongnya, itu diinsafi ya, karena Allah tidak suka ya, tidak suka pada orang yang ngebohong. Ini Sufyan Ats-Tsauri misalnya, ini dikutip di dalam kitab Qutul Qulub. Ini tanda-tanda kemunafikan ya. Ini tanda-tanda kemunafikan. Ini dijaga betul hati kita, jangan sampai jadi orang munafik. Kalau ada orang yang mengatakan idza qila laka bi'sar rajulu anta. Kalau ada orang yang ngomong kamu ini orang yang paling buruk, orang yang paling buruk perilakunya misalnya. Fa anta misalnya, bi'sar rajul anta, fa anta bi'sar rasul, atau anta taghdab. Bi'sar rajul anta wa anta taghdab. Jadi kalau ada orang yang kemudian ngomong kamu orang yang paling buruk perilakunya, lalu kita marah nih, disebut buruk, kitanya marah, maka sebenarnya kita ini orang yang buruk. Ada orang yang nanya atau ngomong sama kita, ngoceh sama kita, marah sama kita, kamu perilakunya gitu buruk, akhlaknya buruk, lalu kita marah. Itu nyata bahwa kita sebenarnya bukan orang yang baik. Disebut buruk sama orang, lalu kita marah, sebenarnya kita bukan orang yang baik. Mestinya apa kita menyikapinya? Bersabar gitu kan. Jadi kalau disebut jelek sama orang marah, itu belum benar tuh iman kita, masih berbau munafik jangan-jangan. Kalau ada orang yang ngeritik kita, kita marah, sholatnya kritik sholat kita, lalu kita marah, berarti kita belum jadi orang yang terbaik. Kalau ada orang yang mengkritik kita, lalu kita tidak terima, berarti kita belum jadi orang yang terbaik. Kalau ada orang yang membenahi bacaan Quran kita, lalu kita tidak terima, merasa diri kita benar, berarti belum yang terbaik.
Kalau kita sudah melakukan sesuatu kebaikan masih dikritik juga kita marah, berarti kita belum menerima kebaikan itu. Jadi ini nasihat-nasihat kemunafikan yang muncul seringkali di dalam diri kita. Ya. Sebenarnya ketika ada orang yang menasihati kita, terima. Ketika ada orang yang membimbing kita, alhamdulillah, bersyukur karena Allah mengingatkan kita lewat orang itu. Ya. Kalau ada orang yang mengkritik kita, alhamdulillah, bersyukur karena Allah mengingatkan kita lewat orang itu. Sedang dibenahi kita, masa nggak nerima? Alhamdulillah. Jangan bangga dengan pujian dari orang, disebut bagus terus, itu nanti bisa-bisa takabur kitanya ya. Kayak Firaun. Firaun itu bukan begitu. Firaun itu lama-lama ya, ketika dia selalu dipuji orang dan orang yang mengkritiknya dihukum, lalu senang dipuji orang, lama-lama ngaku jadi Tuhan. Kita lagi begitu. Jadi kritik itu balancing untuk menyeimbangkan, menyadarkan kita supaya kita lebih baik ya. Jangan bangga tuh kalau dipuji orang. Jangan bangga yang kemudian membuat kita menjadi orang munafik gitu. Jangan begitu. Lalu apalagi katanya, la yazalu fika khair ma lam tara anna fika khair. Kamu masih punya kebaikan tuh, kata Sufyan Ats-Tsauri. Kalau kita melihat diri kita belum menjadi orang yang baik, berarti di dalam diri kita ada kebaikan. Itu jangan merasa diri kita sudah menjadi orang yang terbaik. Kalau menjadi orang yang terbaik, kita tidak akan pernah baik, karena selalu nyalahin orang. Coba aja kita merasa baik terus, itu nyalahin orang dulu. Maka introspeksi pada diri kita, saya belum pernah melihat kebaikan pada diri kita, maka sesungguhnya di dalam diri kita itu ada kebaikan. Paham gak nih? Kita merasa tawadhu, artinya kalau kita merasa belum bisa berbuat baik, jadi tawadhu. Sehingga merasa diri kita belum banyak kebaikan, belum bisa berbuat baik, mendorong kita untuk selalu berbuat baik. Jadi jangan merasa diri kita sudah berbuat baik, itu akan membuat diri kita malas untuk berbuat baik. Karena merasa diri kita berbuat baik, itu kesombongan yang ada. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, la yazalu fika khair. Kamu masih punya kebaikan tuh di dalam diri kita. Kalau kamu menatap dirimu, melihat dirimu, belum ada kebaikan. Artinya kalau kita merasa diri kita belum pernah berbuat baik, itu mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Jadi jangan merasa diri kita sudah melakukan yang terbaik. Coba lihat misalkan gini, Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail, itu kan bangun. Apa usai Nabi Ibrahim membangun Ka'bah? Dalam surat Al-Baqarah itu Allah presentasikan, Allah gambarkan ini, Rabbana wa taqabbal minna. Ya Tuhanku, terima persembahan kami, kan? Jadi sudah membangun Ka'bah, dia bilang, ya Allah, kami persembahkan, terima nih persembahan kami. Coba kita sekarang ngebangun masjid, lalu apa yang kita bilang? Ini karya gua, kan gitu, kira-kira gitu. Berarti belum ada kebaikan pada diri kita. Ini karya saya, ini hasil kerja saya. Itu berarti belum ada kebaikan pada diri kita ya. Karena kita selalu ingin dipuji orang. Hindari itu sifat-sifat kayak gitu. Munafik ya, nifaq, alamatun nifaq. Satu lagi kemudian ada sebagian ulama mengatakan,
ketika ditanya alamat nifak itu kayak apa sih? Tanda-tanda munafik itu kayak apa? Alladzi idza madaha bima laysa fihi irtaha lidzalika qalbu. Kalau ada orang yang memuji kita, itu rasanya seneng, padahal dia nggak ngelakuin apa-apa. Kalau dipuji orang, rasanya seneng. Iya saya kan gitu. Ingat itu tanda gejala bahwa di dalam diri kita itu ada kemunafikan. Orang-orang yang bijak itu selalu meminta nasihat orang lain, tetapi perlu juga kita menasehati orang. Mengapa perlu kita menasehati orang? Karena dengan melalui seringnya kita melakukan nasihat kepada orang lain akan menjadi cermin untuk kita memperbaiki diri. Kalau ada orang yang nggak pernah nasihati orang, rasa-rasanya jauh untuk memperbaiki dirinya. Kan kita sering nasihatin orang, akhirnya mikir diri sendiri, oh iya saya ini sering nasihati orang, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Itu kan gitu. Tetapi juga kita harus sering meminta nasihat dari orang. Kenapa? Menunjuk bahwa kita sebagai tanda ketawaduan. Orang yang sering meminta nasihat pada orang lain menunjukkan bahwa dirinya orang yang tawadu atau nampak ketawaduannya. Jadi tanda-tanda orang tawadu itu sering minta nasihat. Padahal ilmunya banyak, tapi selalu sering tunduk di depan orang lain itu, meminta tolong ajarkan saya. Bagaimana Ali bin Abi Thalib misalkan, man 'allamani harfan ja'altu lahu 'abdan. Kalau ada orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada saya, satu huruf saja, saya siap mengabdi kepadanya. Wah, kan gitu. Itu artinya apa? Ketawaduan Ali bin Abi Thalib. Ya. Dia itu padahal orang yang sangat dalam ilmu pengetahuannya. Konon disebut sebagai pencetus ilmu nahu, Ali bin Abi Thalib itu. Dan orang yang tawadu. Kalau ada orang yang mengajarkan aku satu huruf saja, saya siap menjadi budaknya. Artinya ketawaduan dirinya. Kita nggak begitu. Kalau kita udah nggak tahu apa-apa, ngajarin orang nggak bener gitu. Udah nggak ngerti apa-apa, tapi merasa diri kita paling pinter. Nggak pernah kita tuh kalau berdebat itu nggak pernah pengen kalah, gengsi kan. Ya. Nah, itu ada sikap-sikap kesombongan pada diri kita. Maka belajarlah untuk menghindari dari sifat-sifat nifak itu, karena bahaya sifat nifak itu. Ya. Apalagi Sufyan Ats-Tsauri menambahkan, idza ra'aitar rajul yuhibbu an yuhibbuhun nas kulluhum wa yakrahu an yadhkurahu ahadun bisu'in fa'lam annahu munafiq. Ini sahabat-sahabat seringkali menyampaikan pesan pada kita. Kalau kamu melihat ada orang yang selalu pengen dipuji oleh orang banyak, ini senang dipuji oleh orang banyak, dan dia benci kalau ada orang yang mencelanya. Senang dipuji tapi tidak suka dicela. Kata Sufyan Ats-Tsauri, fa'lam annahu munafiq. Ketahui dia itu munafik. Jadi karakter munafik ditafsirkan oleh banyak ulama itu banyak. Gambarannya banyak. Seperti Al-Quran menggambarkan kepada kita, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu
Selalu ditipu. Mereka ngumpul dengan orang yang beriman, ngumpul dengan Nabi, ngumpul dengan sahabat. Tapi sesungguhnya mereka untuk mencari celah di mana kelemahan para sahabat Nabi, di mana keburukan-keburukan Islam mereka bawa ke teman-teman mereka. Lalu di situ mereka bikin fitnah. Nah, itu orang munafik. Kalau berkumpul, kami juga beriman, tapi sebenarnya hati mereka berontak untuk melawan. Gitu, itu munafik. Ya, jangan sampai ada pada diri kita sifat seperti itu. Oleh karena itu, dituntut kita ini untuk bisa jujur. Ya, jujur itu apa? Dalam literatur Islam itu bohong itu namanya kadzib, jujur itu as-sidq. Kadzib dan as-sidqu. As-sidqu jujur, al-kadzib bohong. As-sidqu itu huwal khairu huwal khabar 'anil syai' ala ma huwa bi. Jadi jujur itu berita tentang sesuatu, ya, ala ma huwa bi, apa yang ada pada dirinya. Jadi berkata kepada orang lain apa yang ada pada dirinya. Jadi menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang ada. Itu namanya jujur. Susah nih jujur. Coba aja kita belajar, punya duit segini ngakunya berapa. Istri minta belanja ngakunya berapa punya duit. Kan belum jujur kita. Hasil usaha kita kadang tidak jujur. Pekerjaan kita kadang kita tidak jujur. Padahal as-sidqu munajjin, jujur itu akan menyelamatkan kita. Dalam Quran kita temukan sangat banyak. Ya. Innas sidqa khuluqun karim. Jujur itu akhlak yang paling mulia. Ya. Yahsulu bil iktisab wat tahsil. Dia dilakukan dengan usaha. Melakukan suatu usaha untuk sampai pada kemuliaan itu dilakukannya dengan baik dan benar. Disampaikan apa adanya. Jadi orang yang jujur itu orang yang selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ya, tidak akan ada ancaman dari siapapun. Dalam Al-Quran itu memang Allah banyak menyampaikan pesan-pesan kepada kita, instruksi untuk berbuat jujur. Misal begini, ada ayat yang Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Pertama, ucapan yang baik dan benar. Itu untuk menunjukkan kejujuran kita. Qaulan karima, ucapan yang mulia. Qaulan sadida, ucapan yang baik. Qaulan baligha, ucapan-ucapan yang jelas. Itu menunjukkan kejujuran. Kejujuran itu pasti berpengaruh pada dirinya. Kejujuran itu akan berpengaruh pada eksistensi dirinya, kondisi dirinya, akan meningkatkan kemuliaan, akan menambah haibah, marwah dirinya. Itu jujur. Orang sungkan kalau berhadapan dengan orang yang jujur. Orang akan patuh kepada orang yang melakukan kejujuran. Tapi orang akan menghina pada orang yang selalu berbuat bohong. Pokoknya orang yang ngebohong itu nggak pernah dihargai orang. Tapi lihat bagaimana orang yang jujur akan selalu mendapatkan kemuliaan. Jujur dalam ilmu. Jangan jadi orang yang berilmu ngebohongin orang. Nggak boleh juga. Kan banyak gitu. Sudah punya kedudukan ngebohongin orang, punya ilmu ngebohongin orang. Apapun
lakukan kejujuran. Biasanya yang jujur itu orang-orang yang tidak punya ilmu justru. Orang yang berilmu sering bohong. Biasanya gitu. Nah, tergantung nanti kadar imannya kan. Orang-orang yang bohong kan orang-orang yang pintar itu. Ya. Coba orang yang awam itu ya, masyarakat. Tapi jadi korban kan, dibodohin orang. Nah, Al-Quran juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, jadilah orang-orang yang jujur. Jadi jujur itu wajib sebenarnya. Jangan jadi orang munafik gitu ya. Nah, ini ayat yang dibicarakan dalam Al-Quran terkait dengan orang-orang yang munafik. Jangan suka menipu. Fi qulubihim marad. Di hati mereka itu ada penyakit. Ini nampaknya penyakit itu penting di hati ini. Harus diawasi oleh kita. Sakit, penyakit yang disebut apa namanya, qalbun marad. Ya. Hati yang sakit. Itu bukan berarti bentuk fisiknya sebenarnya. Isi yang terdapat di dalam hati itu ada hasud, ada riya, ada riya apa riya? Pengen dilihat orang. Ada ujub. Ujub itu apa? Membanggakan diri. Ujub, bangga pada dirinya. Kalau bangga pada dirinya, ujub itu belum tentu nyakitin orang. Tapi ada takabur, apa ini? Sombong. Sombong itu sudah pengen dibanggakan dirinya, tapi nyakitin orang. Itu beda, ya. Ya. Sum'ah itu pengen apa? Pengen didengar suaranya. Dengerin dong saya dong, kamu gitu. Itu pengen didengar. Suara kita usul, rapat kemudian usul. Minta saran nggak dituruti, marah. Itu sum'ah itu. Hati-hati itu. Penyakit hati. Kalau rapat, saya percuma usul juga nggak pernah didengar. Hati-hati semua. Nggak usah marah kalau didengar. Nggak usah marah kalau nggak diikuti. Bahaya ya. Tuh. Sum'ah, pengen didengar orang, pengen diikutin orang, pandangannya pengen ditaati. Ya riya, hasud itu efeknya itu menyakiti orang. Nggak boleh dia melihat orang lain sukses kemudian dia akan balas untuk melakukan keburukan pada orang yang sukses itu. Itu hati-hati, bahaya itu. Bagaimana Al-Quran menyampaikan kepada kita, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Orang yang hasud kalau dihasad itu bahaya. Berlindung pada Allah dari hasad. Melihat tetangga sukses, rumahnya dibangun, ngiri, diacak-acak bangunannya. Ngelihat orang bawa kulkas baru, ngiri. Itu bahaya itu ya, jangan ada. Tapi usia kita udah berumur gini, aman lah. Apa sih ngiriin? Ya, udah aman udah kadang segitu. Udah aman insya Allah. Tinggal lihat kuburan aja modal kita mah. Ya udah, nggak ada. Ya ngapain? Mau ngiri sama orang yang sukses dan sebagainya. Udah nggak pantas buat kita yang tua-tua gini. Ya insya Allah aman buat kita. Apalagi orang-orang majelis ta'lim, orang-orang masjid, nggak pantas. Punya sifat-sifat munafik tuh nggak pantas. Udah sekarang pasang aja sabar, tawakal, syukur nikmat itu aja. Nggak usah ada tuh pengen dipuji orang. Nggak usah ada tuh mengharapkan pujian dari orang. Dikritik orang kemudian nggak marah, nggak usah ada. Nggak perlu kita pujian orang, nggak perlu kita marah ketika dikritik orang, nggak perlu. Nggak dikasih hadiah juga kan sama orang. Dipuji orang dikasih hadiah nggak?
Dikritik orang kita dapatkan sanksi enggak? Dihukum gitu? Enggak ngaruhnya. Jadi aman aja sebenarnya. Dipuji orang nggak dapat apa-apa. Dari orang yang memuji kita kan nggak ngaruh. Dihina orang juga nggak bakal lecet tubuh kita, nggak kan? Nggak ada, nggak ngaruh. Jadi aman aja. Makanya syukur aja, akur-akur aja sama tetangga, akur-akur aja di masjid, akur-akur aja dengan orang lain yang selalu hidup berdampingan dengan kita, aman. Buat kita nggak ada lagi. Akan merugi bahkan ketika orang-orang yang punya penyakit hati. Ini hatinya dijaga oleh kita. Ikhlas saja, dari rumah datang ke sini ikhlas. Nggak usah pengen dipuji orang. Boh bang rajin amat bang. Oh iya dong gua kan gitu. Nggak usah pengen, nggak usah. Pokoknya biarkan itu berlalu ya. Nah ini terkait dengan 3 ayat yang dimuat di dalam surat Al-Baqarah. Dijaga ya. Pokoknya jangan pernah membuat tipu daya pada orang lain. Ya. Al-Qur'an bagi orang yang punya penyakit seperti ini itu menyebut walahum adzabun alim. Buat mereka disiksa. Bahasa Quran itu ada istilah alimun, adzabun alim, ada istilah adzabun muhin. 2. Yang disiksa oleh Allah 2. Kalau Al-Quran menyebut azabun alim itu fisik bicara, berarti di neraka itu fisiknya. Kalau Al-Quran menyebut azabun muhin itu psikologisnya, berarti Allah akan menghina orang-orang dan orang-orang yang berdosa. Itu psikologisnya, dipermalukan. Karena kan ada siksaan permalukan itu. Coba lihat yang pakaian oranye itu, kalau ketangkap pada begini aja, iya kan? Iya pakaian oranye itu, pakaian oranye bukan yang apa ya? Ya, ini belakangnya tahanan gitu kan? Iya, iya. Coba mereka yang ketangkap itu gitu, malu itu. Bukan hanya dirinya yang malu, keluarganya, istrinya, anaknya dibully orang, dicecar netizen misalnya. Ya kan? Malu. Allah itu menyebut siksaan psikologis itu kayak gitu. Adzabum muhin, siksaan yang menghinakan. Jadi 2 nanti yang Allah akan berikan, adzabun alim dalam bentuk fisik. Badalna juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Diganti kulitnya tuh, disiksa, diproses, dihancurin, jadi lagi. Kami ganti juludan ghairaha dengan kulit yang lain. Liyadzuqul adzab, supaya mereka orang yang disiksa itu merasakan sakitnya. Bagaimana sakitnya? Dicabik-cabik, digencet, kemudian diganti lagi, dikejar, ngejerit lagi. Waduh, itu kulit. Namanya menggunakan Quran menggunakan istilah azabun alim. Nanti ada azabun muhin, dipermalukan, dipertontonkan semua amal perbuatan buruknya di hadapan orang lain, malu tunduk gini. Itu bisa dilihat di dalam beberapa ayat Quran ya. Ini udah siang, udah jam 6. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita 3 ayat ini. Nanti kita bicara lagi ayat-ayat berikutnya tentang orang-orang munafik ya. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan pertemuan kita Allah anugerahkan keberkahan. Ada yang mau dikomentari, ditambah barangkali, dilengkapi. Silakan. Kita masuk ke tanya jawab. Kami membuka untuk kuota sampai saat ini sudah masuk ke sakti yang ke-7, yang kurang 2 orang. Silakan Bapak Ibu sekalian pada waktu sampai tanggal 5 ya, pokoknya tanggal 5 pelayanan, setelah itu ditutup. Dan sebaliknya masing-masing bawa ya, atau kambing gitu ya. Kemudian ada kehidupan 2 sakti. Kemudian sumbangan ada sumbangan dari Pak Deni 18. Baik.
Ini kalau saya ada satu pertanyaan Ustaz. Iya. Di kita ini kan budaya politik itu lumayan kuat Ustaz. Budaya politik itu dalam arti situasi politik itu sering muncul di mana-mana, di pemerintahan, di pemerintahan, kadang kita berbahas. Nah ini ada yang kadang-kadang melihat perilaku politisi menyebut mereka munafik gitu kan, tidak menyebut itu banyak yang munafik gitu. Nah kemudian kita melihat ini sebagai, katanya ada yang bilang juga sebagai suatu budaya juga di bangsa kita sehingga ada pula mungkin ya seperti itu katanya begitu sekarang. Nah ini bagaimana kita memposisikan hal ini Ustaz ketika kita menghadapi ada berada di fenomena yang seperti itu sih. Ya, terima kasih. Saya hanya melihat dengan kondisi sosial ya yang muncul di permukaan itu. Pertama, pesan-pesan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani misalkan di dalam kitab Ar-Risalah Al-Mu'awanah misalkan. Pertama, kata beliau, melihat orang yang buruk itu harus selalu memandang diri kita. Artinya sikap husnuzon. Ya. Kalau engkau melihat orang melakukan keburukan, maka tanyalah diri kita, mungkin dia hanya kali ini dia melakukan keburukan, tapi berapa banyak yang saya lakukan keburukan itu saja. Husnuzon. Ya. Jadi selalu bercermin pada diri kita. Kalau kita melihat orang lain buruk melulu, itu rusak, ya. Berarti dalam hati kita selalu ada penyakit. Yang kedua, kita harus menyikapi yang munkar itu munkar dan harus kita bicara. Kalau kita melihat kemunkaran, ya tetap harus ngomong. Ya, jangan mendiamkan. Nah, sepanjang kita punya argumentasi yang kuat, gitu. Kalau enggak punya argumentasi yang kuat, jangan ngomong, jadi fitnah. Kalau saya melihat gitu. Apa saja dalam perdebatan, kalau Al-Quran itu kan menyebut wajadilhum billati ya ahsan. Kalau berdebat, mengkritik orang itu disampaikan dengan cara yang baik, yang santun. Jadi kalau mau ngebenahin orang, ngasih nasihat orang, itu dengan cara santun. Mendebat orang harus dengan cara santun. Pertama, selesaikan dulu dia bicara, lalu kita kasih komentar, gitu. Tuh cara-cara itu. Dan sampaikan kalau memang itu kebenaran-kebenaran, kalau itu kemunkaran-kemunkaran. Jangan ambigu kita. Jadi jangan samar, karena disitulah kemunafikan muncul. Nah, itu dua hal ya. Jadi pertama berhusnuzon, yang kedua kalau memang yang baik kita sampaikan yang baik, kalau memang itu salah kita perlu juga sampaikan bahwa itu salah. Semuanya harus dikuatkan dengan argumentasi. Melihat fenomena seperti itu, barangkali itu pandangannya Ustaz ya. Itu yang ditanyakan saya nggak tahu jawabannya. Ya, alhamdulillah. Khawatirnya karena kita kesel sama tiga politisi itu Ustaz ya, karena suka konsisten ya, itu artinya kita juga jadi berkotor. Iya. Itu dia, jadi kita harus pakai itu. Iya, iya. Terima kasih. Iya. Silakan Bapak, kita ada. Iya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustaz, ini semacam fenomena juga Ustaz, ini nanti ada beberapa mungkin ya kita ini nggak sadar, tapi menurut saya kelihatannya kalau di masjid dulu kelihatan orang sholat itu, tapi begitu di masyarakat ini mohon maaf, kadang-kadang ngomongannya itu kalau ada sedikit masalah aja sesi kebun binatang keluar semua. Tapi kalau di masjid orang sholat ucapannya ya. Kalau di masjid orang sholat datang sholat, tapi begitu di masyarakat
ada kejadian sedikit aja, waduh. Iya. Kadang-kadang Bahasa binatang yang keluar. keluar semua. Nah, ini Iya. bagaimana Pak Ustaz kita mencapai hal itu? Kemudian Iya. termasuk kemudian berpakaian juga. Kalau misalnya sering saya lihat misalnya ke mall ya. Kalau ke masjid kan dia pakai pakaian syariah itu, syariah. Tapi begitu ngantar istrinya ke mall, kadang-kadang kita pakai celana pendek, Iya. gitu. Tapi istrinya pakai pakaian yang syar'i. Iya. Tapi itu termasuk bagian dari yang Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini fenomena ya, memang betul. Jadi begini, pertama ya harus diwaspadai ini oleh kita nih sifat-sifat seorang muslimnya, dijaga ucapannya. Jadi jangan soleh nampak hanya ketika kita di masjid, di majelis taklim. Ya, itu kelihatan soleh pakai sorban kayak saya ini kan kelihatan orang soleh ya. Tapi di luar apa yang dilakukan? Ya, banyak kadang tersinggung orang, lalu kita marah, ngomong yang begitu seakan menzolimi orang. Ya, ucapan-ucapan yang tidak layak dituturkan kita keluarkan, padahal kita sering berzikir di masjid, kita sering baca astagfirullah di masjid, kita sering la ilaha illallah, tapi di luar menyakitkan. Dijaga betul oleh kita. Ini jangan-jangan hati kita yang belum beres ya gitu, itu dikoreksi. Makanya tadi orang yang paling sabar adalah orang yang ketika peristiwa itu terjadi dia mampu bertahan. Indas sadamah itu ya. Kan gini, ada Rasul ketika melihat seorang perempuan nangis di kuburan, menangisi anaknya wafat. Tapi perempuan ini, ibu ini nggak ngelihat kalau yang negur itu Rasul. Kamu bersabar. Si perempuan ini ngomong, ya kan Tuhan nggak pernah ngalami kayak saya kan hari ini mengalami bagaimana sedihnya ketika saya ditinggal anak saya. Dia sambil tunduk gini. Lalu pulanglah Rasul. Sahabat nanya sama ibu-ibu ini, kamu tahu nggak siapa yang negur tadi? Nggak tahu. Rasulullah. Lantas pulang ke buru-buru menghadap Rasul. Kata Rasul, sabar itu bukan begitu. Sabar itu ketika kamu pada saat kejadian, disitulah kamu bertahan. Jadi kalau udah lama begini sabar udah lama pada prinsipnya ya enggak juga. Sabar itu pada saat kita sedang berhadapan dengan masalah. Jadi kalau ada orang yang kemudian mencaci ngeritik kita, lalu itu harus disabari oleh kita. Jangan kemudian muncul ucapan-ucapan yang nggak beres gitu. Lalu berikutnya, kalau kita lihat ayat Al-Quran itu apa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya apa? Ketika melihat ada orang yang menuturkan kata-kata yang kurang pas, itu segera kita ambil posisi untuk menyadarkan orang yang ucapannya kurang pas, kurang baik lah gitu. Ya, bahasa binatang keluar. Anjing, babi gitu misalkan misalnya kan itu yang muncul, itu dampingi segera, sudah gitu. Itu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sudahlah, sabar Bapak, sabar itu. Walaupun kita belum jadi orang yang sabar, tapi perlu tadi saya katakan menasihati orang. Bahasanya itu kalimat musyarakah dalam ayat itu, saling memberi kesabaran, saling menyampaikan kebenaran, saling. Berarti ketika ada saudara kita yang kurang, kita ingatkan agar dia mengingatkan kita ketika kita juga kurang sabar gitu. Lalu kita lihat fenomena lain, misalkan Bapak dan Ibu, aurat wanita itu seluruh tubuh, aurat laki-laki baina surrah wa rukbah. Di sini sampai lutut. Itu mazhab
atau pandangan Imam Syafi'i. Walaupun nanti ada pandangan imam yang lain masih membolehkan di atas lutut, tetapi mayoritas dipandang di kita itu di bawah lutut. Persoalan pakaian terserah mau pakaian apa saja, yang penting menutup aurat. Jangan olahraga juga pakai celana pendek, ya, gitu maksud. Saya kalau olahraga pakai sarungan aja depan rumah saat lari gitu. Habis sholat subuh, bener. Lepas ini pakai kaos, sarungan aja pakai sendal saat lari, sama juga capek gitu. Ya saya pakai sarung ini. Ini kalau nggak hari Minggu nggak ngaji ke sini, saya olahraga di depan rumah. Jam 2:30 udah bangun kan, 2:30 mandi, sholat tahajud dulu, witir dulu, berangkat ke sini kira-kira 1/4 jam sebelum subuh berangkat ke sini. Ya rutin lah gitu. Tapi sholat subuh olahraga, baru sarapan pagi gitu kan. Itu rutin. Itu untuk menjaga stamina, dan kita memang belajar kesabaran seperti itu. Aurat itu harus dijaga di mall. Jadi jangan Islamnya ya kalau ke masjid gitu kita pakai sarung, wah kayak orang soleh. Tapi di mall pakai celana pendek, bukan tipe kita. Ya udah tutup aja. Mau pakai lepis kayak nggak apa-apa, mau pakai apa saja. Yang penting menutup aurat. Ya menutup aurat. Ya, itu kan lebih bagus begitu. Jangan malu. Ya, kemudian istrinya malah pakai jilbab, dia pakai celana pendek. Ke pasar olahraga di depan. Khuruj minal bait, keluar dari rumah terlihat orang, jangan pakai celana pendek. Di bawah lutut. Itu kehormatan kita hilang tuh. Orang masjid katanya orang musola, rajin ngaji masih kelihatan begitu. Nah, pokoknya pakai celana komprang. Celana komprang Pak. Segini ya, gitu. Tuh. Lebih baik pakai sarung. Ya takutnya kita udah capek kelelahan olahraga pakai celana pendek, mati lagi di jalan gitu. Kan suul khotimah itu namanya. Celana pendek buka aurat. Menutup aurat itu kan wajib. Ya kan? Kalau wajib itu hukumnya apa? Membuka berarti dosa. Terbuka berarti dosa. Sekarang coba aja Bapak sholat pakai celana pendek sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Karena ada yang haram keluar, maka harus ditutup yang haram itu. Yang ditutup di bawah lutut. Gitu. Kalau di bawah lutut menutup aurat kan sah sholatnya. Karena haram maka batal sholatnya. Oleh karena itu tidak boleh kita menggunakan atau pakai celana pendek keluar rumah kita. Di dalam nggak apa-apa, ada istri, kan halal buat istri mah, ya kan? Telanjang juga buat istri mah kan halal. Kalau nggak telanjang ya nggak bakal punya anak, ya kan? Gitu. Logikanya, iya masuk pakai baju gimana? Iya kan? Iya. Ya halal kan sudah. Gitu. Jadi keluar rumah jangan dilihat orang, diwanti-wanti. Saya alhamdulillah nggak pernah pakai celana pendek kecuali dalam rumah. Itu pun kalau lagi perlu. Gitu. Kalau enggak ya enggak. Ya itu cukup ya. Terima kasih. Mohon maaf kesiangan jadinya tuh. Panjangan ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Kita diizinkan oleh Allah untuk selalu bisa istiqomah dengan kebaikan, dan wafat kita mudah-mudahan kita selalu mohon husnul khotimah lah. Ya. Kan nggak ada yang mau cepat meninggal ya, nggak ada. Tapi ya pengennya husnul khotimah. Mau kapan aja Allah tetapkan, ikhlas aja. Minta aja ya Allah berikan yang terbaik. Kalau hari ini Engkau izinkan wafat, tapi yang penting masuk surga gitu aja. Tapi nggak ada kan yang doa gitu kan. Ya mudah-mudahan kita tutup dengan Fatihah, Alhamdulillah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minum Pak. Oh iya. Dimohon maaf kesiangan banget ini ya.
masih ngerekam. Tapi diedit lagi. Oh iya.